Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Juang Korea. Bersama gue Min Rahman. Kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue proses kerja ke Korea. Dari awal sampai sekarang. Gue pengennya bikin video ini tuh ditulis dulu gitu materinya. Supaya nggak ada yang kelewat, supaya rapi gitu kan. Supaya padet juga. Cuman akhir-akhir ini kayaknya gue nggak sempet terus gitu buat nulisnya. Jadi gue memutuskan untuk udahlah langsung aja bikin gitu karena ya kapan lagi kalau nggak dipaksain gitu. Mari kita mulai. Kita mulai dari Februari 2022. Tepatnya tanggal 27 itu hari dimana gue mendarat di Korea Selatan, di Incheon. Waktu itu zamannya masih zaman pandemi. Masa transisi antara pandemi dan normal gitu. Jadi masih diterapkan protokol-protokol kesehatan seperti karantina dan lain-lain. Pemberangkatan gue itu waktu itu Februari 2022 itu adalah kedua terakhir pemberangkatan yang masih ada karantina, yang masih harus karantina gitu. Dan biaya karantinanya itu memang luar biasa waktu itu. Sekitar 15 juta rupiah. Belum lagi buat bekal 1 bulan ke depan gitu kan. Terus belum lagi buat persiapan beli barang-barang musim dingin, karena itu kan musim dingin coy. Jadi benar-benar biayanya waktu itu sangat-sangat membengkak. Dan itu jadi wow, jadi utang lah pokoknya. Gitu. Langsung kita mundur aja ke fase dimana kenapa dan kapan gue akhirnya memutuskan untuk kerja ke Korea gitu. Fase itu terjadi pada 2018 Lebaran 2018. Oke. Tapi sebelum ke situ, kita mundur dikit. Jadi sebelum Lebaran 2018 itu, kerjaan terakhir gue adalah karyawan minimarket, Alfamart gitu. Terus singkat cerita gue resign dan gue kursus barbershop di Bandung. Gue kursus barbershop di Bandung beberapa bulan. Terus balik ke Palembang. Rencananya adalah untuk gue buka barbershop di Palembang. Nah, waktu gue udah balik ke Palembang, terus gue nyari-nyari tempat dan lain-lain sebagainya. Terus kayak gue kepikiran, kayaknya ini tanggung deh modalnya gitu kan. Terus ada momen dimana gue lihat sosmednya sepupu gue yang udah di Korea. Tapi waktu sepupu gue ini ke Korea, proses ke Korea dan udah sampai di Korea pun, gue tuh nggak tertarik sama sekali. Maksudnya oke, ya udah, ada orang yang kerja ke Korea gitu. Cuman gue nggak ngerti prosesnya dan lain-lain karena memang belum begitu hype ya waktu itu. Gitu. Terus akhirnya waktu gue lihat sosmed sepupu gue itu waktu Lebaran, gue jadi terinspirasi apa gue nyari dana di Korea dulu ya gitu kan. Nah, terus akhirnya gue nanya ke dia, gimana kalau misalkan gue pengen nyusul, caranya gimana? Terus dia bilang, ya udah masuk LPK aja. Seperti itu. Siapapun yang ditanya pada zaman itu pasti menjawab seperti itu. Ya udah masuk LPK aja gitu. Kenapa? Karena zaman dulu, zaman itu 2018 itu pejuang Korea belum ada. Serius cuy. Jadi kalau misal kalian nyari di internet gitu, proses kerja ke Korea gimana? Kalian tinggal buka Instagram, cari pejuang Korea, terus asal kalian mau baca dan kalian mau dengar konten-kontennya, ya kalian dapat di situ. Sesimpel itu. Tapi zaman dulu memang informasinya belum tersebar luaskan dan semudah sekarang gitu buat didapat. Jadi pasti dia merekomendasikan untuk masuk LPK gitu. Terus akhirnya gue sekarang mau nyari LPK. Gue cari di Google tuh langsung. Dapatlah satu LPK di daerah Jogja. Singkat cerita, nggak beberapa lama dari Lebaran itu gue langsung cabut ke Jogja. Setelah ke Jogja, gue ambil kelas intensif di LPK itu. Di LPK itu gue intensif selama 2 bulan. 2 bulan full gitu. Gue ceritain rutinitas gue selama di LPK dengan kelas intensif itu. Jadi 4:30 bangun nih. 4:30 kan azan subuh, terus bangun, sholat subuh. Abis itu nggak tidur lagi. Abis itu ngafalin kosakata. Karena 6:30, jam 6:30 itu mulai setor hafalan kosakata harian. Jadi setiap hari itu kita harus setor kosakata baru
sebanyak 30 biji gitu. Abis setoran kosakata, balik ke asrama, mandi, terus sarapan. Habis itu masuk kelas jam 8 pagi sampai jam 5. Nah, itu kita kelasnya dari jam 8 sampai jam 5. Habis itu pulang, mandi, sholat, makan. Pokoknya setelah Isya itu kita udah mulai buka buku lagi buat ngafalin kosakata hari berikutnya. Gitu aja terus selama 2 bulan. Gitu. Terus terus ada yang unik. Ada yang unik waktu gue di LPK itu. Jadi biasanya setiap angkatan itu punya siswa sebanyak di atas 20, 30-an ke atas gitu. Nah, cuman waktu angkatan gue itu nggak sampai 20. Jadi dikit banget orangnya, sekitar 15 atau berapa gitu. Dan lucunya adalah kami semua dari daerah yang berbeda-beda. Semuanya dari daerah yang beda. Ada Medan, Jambi, Palembang, NTB, terus Wonosobo, Gunung Kidul, Purworejo, terus sebelahnya Purworejo tuh apa? Yang ada watasnya. Terus Semarang, Makassar. Pokoknya beda-beda. Beda-beda banget dan itu seru banget sebenarnya. Cuman nggak serunya adalah waktu kita selesai dari lembaga itu, kita langsung jadi mencar semua gitu. Terus setelah selesai pendidikan 2 bulan di LPK itu, gue lanjutkan belajarnya dengan belajar secara mandiri. Bentar, gue cek dulu. Waktu itu gue di LPK itu bulan berapa ya? Kayaknya bulan Desember. Desember keluar dari LPK. Desember 2018 gue keluar dari LPK. Terus sambil gue nunggu ujian itu gue nyari kerja di Jogja. Jadi gue nggak balik, gue nyari kerja di Jogja sambil nunggu pengumuman pendaftaran. Nah, terus ternyata 2019 tahun depannya Februari itu ada pembukaan pendaftaran. Nah, terus gue akhirnya daftar. Gue balik tuh waktu daftar. Tapi gue baliknya bukan ke Palembang, gue baliknya ke Purwakarta karena nyokap gue di sana. Nah, terus setelah pendaftaran Februari, gue dapat bagian ujian itu sekitar Maret kayaknya deh. Bukan Maret, bukan. April atau Mei gitu. April atau Mei gue ujian di Ciracas. Ciracas, Jakarta Timur. Nah, ujian kan. Setelah ujian FS Topik itu gue dapat nilainya 175. 175 itu nilai yang pas-pasan banget karena dibilang tinggi juga kayaknya nggak terlalu tinggi, dibilang rendah juga kayaknya nggak bisa dibilang rendah gitu kan, jadi pas-pasan. Dan untungnya gue lulus waktu itu karena nilai terendahnya adalah 165 kalau nggak salah. Gue gelombang 1 ujiannya gitu. Terus setelah itu gue skill testnya di Bandung. Nggak tahu gue tepatnya tanggal berapa, bulan berapa. Yang pasti kelulusannya itu bulan 6 Juni. Juni bulan 6 2019 gue kelulusan, alhamdulillah lulus. Oh, waktu skill test itu gue dapat nilai tinggi 92. 92 itu lumayan tinggi karena dari 100. Nah, setelah Juni kelulusan, Julinya bulan 7-nya gue sending data. Nah, ini ada cerita yang sedikit membagongkan ya. Sedikit tidak mengenakan buat gue gitu. Jadi gini, buat sending data, kita itu kan perlu persyaratan-persyaratan atau berkas-berkas yang di-scan, terus di-sending kan. Nah, ada salah satu berkas yaitu medical check up, sertifikat medical check up sebelum sending itu. Dan gue medical lah di rumah sakit yang gue tahu rumah sakit ini adalah rumah sakit yang biasa dipakai buat para CPMI medikal sebelum berangkat ke Korea, yaitu Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Nah, medikal lah gue di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ya kan. Nah, terus biasanya medikal itu biayanya cuma 800 sampai 1 juta. Tapi di situ hampir 2 juta coy. Jadi 1.500.000 atau 1.800.000 gitu, gue lupa. Pokoknya tinggi banget dan gue kaget gitu kan. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin ini karena rumah sakit gitu kan, biasanya orang-orang klinik gitu. Gue agak beda nih, rumah sakit dong gitu kan. Nah, waktu keluar hasilnya ternyata hasilnya beda.
Jadi biasanya sertifikat medical check up itu kan 1 lembar doang gitu kan buat sending. Tinggal di scan terus bisa langsung sending. Nah, ini hasilnya itu dia raport gitu. Kayak raport gitu. Jadi berlembar-lembar gitu loh. Berlembar-lembar gitu. Terus gue bingung ini gimana nyekennya. Nah, terus gue nelpon orang LPK. Gue nelpon orang LPK. Mas, ini gimana mas? Kok hasil medical saya kayak begini, kayak buku begini, gimana nyekennya, bisa dipakai sending atau enggak gitu. Terus dia bilang, waduh nggak tahu mas, ini saya juga baru tahu ini ada yang kayak begini hasil medical check up. Waduh, gimana orang LPK aja nggak tahu nih gue gimana. Terus gue coba cari info solusi gitu gimana bisa atau enggaknya, dan gue nggak nemuin solusi apapun. Akhirnya ya mau nggak mau gue harus ngambil keputusan untuk medical ulang di rumah sakit yang lain, karena gue nggak mau ambil risiko dengan tetap menyendingkan sertifikat yang berlembar-lembar ini, karena takutnya ini nggak valid atau nggak bisa diterima gitu. Jadi akhirnya gue kemana? Gue ke Jogja lagi. Gue berangkat ke Jogja buat medical check up. Karena apa? Kenapa gue nggak medical check upnya di klinik-klinik sekitaran Jakarta aja gitu? Karena kan di waktu kita medical check up itu ada daftar rumah sakit dan klinik yang terdaftar bekerja sama dengan BP2MI, oke? Nah, waktu itu di daftar itu ada tanggal kadaluarsa kerjasamanya, ada batas waktu kerjasamanya, dan hampir 100% itu yang ada di sekitar gua itu udah habis masa berlakunya. Jadi gue nggak mau ambil resiko medical di tempat-tempat tersebut, karena gue takutnya karena udah nggak bekerja sama lagi jadi gagal gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya gue udahlah yang pasti-pasti aja gue medical check up ke klinik yang bekerja sama dengan LPK. Berangkatlah gue ke Jogja ya kan. Nah tadinya gue berencana untuk sending itu mandiri aja gitu, sending mandiri. Tapi ternyata gue harus ke Jogja buat medical check up, ya akhirnya sekalian aja gitu. Sendingnya gue di LPK sekalian gitu di Jogja. Nah terus waktu sending data, 3 daerah yang gue pilih adalah Gyeonggi-do, Gangwon-do, dan Incheon. Jadi Incheon ini sebenarnya bukan provinsi. Atau mungkin provinsi ya? Bukan deh kayaknya. Kota kayaknya deh. Tapi Incheon ini ada di daftar itu, jadi gue pilih aja. Kenapa? Karena alasannya gue pilih 3 daerah ini adalah yang paling dekat sama Seoul. Jadi waktu itu pertimbangan gue adalah gue nggak mau jauh dari ibu kota, karena bayangan gue kayak di Jakarta aja gitu, kayak di Indonesia aja gitu. Jakarta ya sekitarnya paling Depok, Tangerang, dan Bekasi gitu kan. Gue nggak mau yang jauh-jauh, takutnya malah dapatnya di pedesaan yang jauh dari pusat peradaban gitu-gitu. Padahal kalau gue tahu Busan, kalau gue tahu Daegu, ya mungkin gue pilih itu sih gitu. Terus akhirnya gue pilih itu, 3 itu daerahnya, dan 3 bidang pekerjaannya adalah bidang pekerjaannya adalah permebelan kalau nggak salah, permebelan, per elektronik, sama pengolahan karet gitu. Dan sekarang gue dapetnya mungkin ini termasuk pengolahan karet sih. Oke, terus setelah gue sending data, bentar. Sending data kan bulan 7 ya. Sending data bulan 7, gue dapet SLC-nya itu 2020 Februari. Februari 2020 gue dapet SLC. Artinya Juli sending 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 7 bulan gue nunggu SLC. Jadi selama 7 bulan ini gue kerja. Jadi pokoknya setiap ada waktu menunggu, itu gue pastikan untuk nyari kerja dan bekerja gitu. Gue nggak mau menunggu selama proses ini. Gue nggak mau kayak ya diem aja di rumah sambil nunggu-nunggu, harap-harap cemas gitu-gitu. Gue nggak mau. Jadi gue selalu berusaha untuk selalu kerja gitu. Kerja apapun. Bahkan di Jogja gue sempet kerja jadi penjaga lapangan futsal. Terus kerja di restoran gudeg, restoran sate. Terus bahkan gue pernah jaga toko sayur. Dan itu seru aja gitu, karena waktu itu dari dulu ya nggak tahu ya, gue sangat-sangat yakin kalau gue bakal berangkat. Jadi semua
cerita gue yang gue lakukan hari ini adalah bakal jadi pengalaman yang bakal gue kenang di masa depan gitu loh. Dan terjadi hari ini. Gue ceritain ke kalian gitu. Dan ini gue bener-bener yakini 100% dalam hati gue waktu gue masih menderita waktu itu. Waktu masih, apa ya, iya waktu di zaman-zaman gue tuh kerja kerja serabutan begitu, itu kan gajinya sangat-sangat cuman cukup buat makan sehari-hari doang gitu loh. Jadi kayaknya gue harus ngidupin lampu deh bentar. Nah, ini dia. Kayaknya dari tadi mending begini deh. Ya udah, sorry sorry. Oke, sampai mana tadi? Jadi, eh ya begitulah. Kayak konten yang pernah gue bikin di Instagram. Gue tuh selalu bilang kalau gue tuh yakin banget gue bakal berangkat ke Korea. Gue yakin banget. Di setiap sujud gue juga doanya adalah itu gitu. Ya pokoknya Korea ini udah jadi kayak jadi tujuan gue gitu. Dan lulus bahasa Korea ini eh step yang se- semakin bikin gue yakin kalau gue bakal ke Korea gitu. Entah tahun ini atau entah tahun depan gue bakal ke Korea. Karena pasti ada alasan kenapa gue lulus FS Topik. Bahkan dari sejak gue berencana untuk kerja ke Korea aja itu gue berpikirnya udah begini. Kalau Tuhan menyimpan apa, membuat gue pengen kerja ke Korea, pasti itu ada alasannya gitu loh. Nggak mungkin Tuhan bentar, apa ini? Jadi menurut gue tidak mungkin Tuhan membawa gue sejauh ini dengan harapan dan keinginan gue untuk kerja ke Korea yang sebesar ini hanya untuk dikecewakan gitu. Dari dulu gue meyakini itu, jadi gue jadi enjoy aja gitu, yakin dan yakin. Jadi gimana ya menjelaskan keyakinan itu susah juga sebenarnya. Oke, anyway kita lanjut aja. Jadi 7 bulan gue nunggu SLC ya kan. Terus 2002 dapat SLC-nya kan tanggal 17 Februari. Tanggal 20-nya itu gue prelim. Nah, ini nih. Prelim 2020. Tanggalnya tuh cantik, gue inget banget. 02 Februari 20 2020 2020 gitu di Cirebon. Nah, waktu itu kan gue prelim tuh. Harusnya setelah prelim, normalnya CPMI itu 2 atau 3 minggu setelah itu tuh ya berangkat gitu kan, terbang, tinggal nunggu jadwal terbang. Tapi kampretnya adalah waktu itu adalah waktu dimana Corona baru datang ke Indonesia. Jadi akhirnya gue ditunda. Bahkan dari angkatan prelim gue itu cuman satu penerbangan yang berhasil berangkat. Setelah itu ditunda semua. Cut. Apa? Bandaranya tutup. Jadi cuman satu angkatan pemberangkatan doang yang beruntung. Gitu. Padahal bisa jadi gue yang kedua, angkatan kedua gitu, tapi gue nggak beruntung. Terus, ya itu dia. Februari 2020 seharusnya gue berangkat, tapi karena corona jadi ditunda selama 2 tahun. Karena gue berangkatnya Februari 2022. Coba bayangin. Coba bayangin, gue, namanya orang udah prelim ya kan? Namanya orang udah prelim itu pasti optimismenya tinggi dong, bakal berangkat. Iya dong. Kita pasti udah siapkan bekal, kita pasti udah siapkan perlengkapan dan lain-lain, udah pamit ke sana sini ya kan. Ini tiba-tiba gagal. Terus apa? Kan waktu itu musim dingin ya. Februari kan musim dingin. Musimnya musim dingin yang artinya harus beli perlengkapan musim dingin. Nah itu jadi nggak kepake tuh musim dingin gue, baju-baju musim dingin, jaket musim dingin. Jadi aduh anjir, nyesek banget sih waktu itu. 2 tahun gue nganggur. Enggak 2 tahun gue nganggur, maksudnya 2 tahun ditundanya. Apalagi setelah pandemi kan susah nyari kerja. Nah di situ gue mulai anjrit,
Gue tuh lagi kerja loh padahal. Waktu waktu sebelum prelim, waktu dapat panggilan prelim, gue lagi kerja di Cirebon apa Indramayu gitu. Terus gue ditelepon kan, di Indramayu. Gue ditelepon sama, bukan ditelepon, dapat SLC lah gitu ya. Kita ibaratkan BP2MI gitu kan. Man, dapat SLC nih, ayo kita prelim gitu kan. Dapat panggilan prelim maksudnya. Ayo kita prelim, kita berangkat ke Korea. Oke bosku, gaskan. Terus gue resign kan. Gue resign, gue balik. Terus gue berangkat ke inian, apa namanya, prelim gitu. Terus pas udah balik prelim, ditelepon lagi. Man, gak jadi. Ditunda gitu anjing. Ngeselin banget ya Allah. Akhirnya gue gak dapet kerja. Maksudnya susah lagi buat nyari kerja gitu kan. Gue beberapa bulan di rumah karena ya bingung juga, anjrit ini gimana, kayak masih bertanya-tanya ini bakal dibukanya kapan gitu-gitu kan. Oke, kita sampai situ, sampai penundaan. Nah terus akhirnya ya itu tadi 2 Februari 2022 gue berangkat ke Korea gitu. Ya begitulah teman-teman, mungkin semoga nggak ada yang kelewat sih. Sekarang kita bacain pertanyaan kalian. Oke, ada berapa nih? Ada 26 lebih. Kalau pakai kacamata apakah ada kesempatan kerja di Korea? Ya Allah. Pertanyaannya. Maksudnya kalau kalau mata minus gitu ya. Kalau pakai kacamata kan semua orang bisa dilepas gitu kacamatanya. Info nggak apa-apa. Oh ya, belum dijawab. Gue -2 ini dan gue pakai lensa waktu medical check up dan itu nggak apa-apa. Bang minta tips ujian skill test sama wawancara biar lulus. Wawancara. Kalau wawancara tuh sering-sering tektokan aja sama temen. Jadi kan wawancara itu ada kisi-kisinya kan. Ada kisi-kisinya tuh maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan yang template ditanyakan sama testernya. Jadi ya kalian tinggal tulis ininya, apa kisi-kisinya, print, baca bareng sama temen gitu. Kayak dia latihan aja kayak casting gitu, latihan acting gitu. Coba saya jadi testernya, kamu jadi ininya gitu-gitu, ganti-gantian. Itu sangat-sangat membantu, seriously. Bagian mana proses yang paling susah ke Korea menurut abang? Yang paling susah itu nyari modal. Karena buat sebagian orang nyari modal itu bener-bener dia bisa buntu banget gitu. Kayak misalkan dia nggak kerja atau susah nyari kerja, terus nggak ada support juga dari orang tua atau dari keluarga gitu. Itu yang susah. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian ada di usia produktif dan masih bisa kerja, kalian beruntung. Jadi upayakan kerja. Menurut gue jangan manja lah gitu, maksudnya gimana ya, gue kayak jahat banget bilang jangan manja, tapi memang begitu, seriously, jangan manja. Dan nggak perlu masuk LPK, nggak, LPK itu nggak wajib, LPK itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah lulus ujian EPS topik. Ujian EPS topik itu ada 2, ujian tes bahasa sama ujian skill test keterampilan. Syaratnya cuma ini doang, lulus ujian EPS topik. Jadi begini, soal dana pendanaan ini ya. Jadi kan kita udah tahu nih, yang paling penting adalah buat kerja ke Korea itu lulus ujian EPS topik, ya kan? Supaya kita bisa sending data, ya kan? Nah, kita fokusnya pertama itu dananya ini buat ini aja. Jangan pikirin dana-dana yang besar, jangan pikirin dana-dana buat nanti waktu berangkat butuh bekal berapa dan lain-lain. Itu nanti. Yang pertama kalian harus pikirin soal dana itu adalah cuman sampai sending data. Yaitu yang paling gimana ya? Kalau sending data tuh berarti kan gini ya. Pertama pendaftaran ada biayanya. Terus medical ada biayanya.
terus bikin paspor ada biayanya, terus ya transportasi ada biayanya, terus verifikasi data, ya akhirnya sending data gitu kan, dan sama belajar bahasa dan wawancaranya, skill testnya. Nah, belajar bahasanya ini kalian nggak perlu di LPK, bahkan kalian itu bisa belajar sendiri dari YouTube, bisa dari Instagram, bisa dari buku temen yang pernah di LPK dipinjem, bisa dari materi-materi yang ada di grup pejuang Korea, bisa dari kelas online-nya pejuang Korea, bisa. Jadi banyak banget jalan, banyak banget cara buat belajar bahasa Korea. Cuman kalian biasanya terkurung, mindsetnya terkurung, jadi seolah-olah buat belajar bahasa Korea itu harus di LPK. Dan itu salah. Jangan batasi kalian dengan itu. Karena kalau kalian udah memasang mindset seperti itu, ya akhirnya kalian merasa susah belajar kalau nggak di LPK. Merasa tidak belajar kalau nggak di LPK. Jadi harus dibenerin dulu mindsetnya. Banyak, seriously. Dari 100 mungkin ada lah 5 atau sampai 10 orang yang dia itu nggak ikut LPK. Dia itu belajar mandiri dan lulus ujian FS Topik. Dan ada beberapa orang temen gue yang gue kenal di sini di Korea, itu dia bener-bener mandiri tanpa bantuan LPK sama sekali sampai sini. Jadi itu bukan tidak mungkin, guys. Oke, bentar. Part ketiga. Oke, masih soal pendanaan. Jujur gue sangat-sangat berharap kedepannya nanti pejuang Korea bisa membantu terkait pendanaan ini. Jadi gue ada rencana yang mungkin tidak dalam waktu dekat ya. Cuman gue ada rencana dan punya keinginan sekali untuk membantu kalian dalam pendanaan ini. Tapi bukan pendanaan dari awal mungkin ya, waktu udah dapat SLC, waktu udah mau berangkat, gue bisa kasih pinjaman gitu ke kalian. Tapi mungkin nggak sekarang ya, itu nanti project yang nanti gitu, next level gitu. Pokoknya gue minta doanya supaya pejuang Korea lancar. Semoga gue nanti mau buka kelas online juga. Dan ya, semoga kita bisa saling mendukung. Oke, lanjut pertanyaan yang lain. Sebenarnya gue tuh pengennya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai konteks ya. Karena konteksnya lagi proses kerja ke Korea, pertanyaannya ya seputar itu. Tapi ini ada pertanyaan, di Korea kan toiletnya pakai tisu. Apa di asrama juga gitu? Di Korea itu memang gak ada bak mandi, teman-teman. Kalau di desa-desa mungkin ada ya. Cuman kalau di kayak beginian di perkotaan udah gak ada. Ini bukan kota juga sih. Tapi normalnya udah gak ada sih. Semuanya pakai tisu kalau di kamar mandi. Cuman, ya kenapa bahas kamar mandi? Udah skip aja. Selesai kontrak di Korea, rencana mau kemana lagi atau bisnis apa? Bismillah. Salah. Itu rahasia publik ya. Bukan rahasia publik, rahasia pribadi itu. Nantilah kapan-kapan gue spill. Yang jelas gue pengen apa ya? Pejuang Korea ini tidak sia-sia lah. Pejuang Korea kan sudah dibangun dengan jerih payah. Jadi pejuang Korea ini sedikit. Pejuang Korea ini terlahir di saat gue selesai dari pendidikan di LPK. Jadi sekitar 2019 awal. Ya. Kan gue keluar dari LPK itu 2018 Desember akhir. Terus Januari awal itu 2019 gue bikin LPK. Dan alasan gue bikin LPK lagi, bikin pejuang Korea. Dan alasan, kalian tahu nggak? Alasan gue bikin pejuang Korea ini apa dulu? Jadi alasan gue bikin pejuang Korea ini adalah karena gue kesepian. Gue sangat-sangat tidak punya teman. Gini. Kan tadi gue bilang angkatan gue itu angkatan yang paling sedikit siswanya kan.
Dan itu pun dari berbagai macam daerah, dan setelah itu kita mencar kan. Nah, setelah itu gue bingung lah, kok gue gak ada temen ya? Gimana ini gitu kan. Terus akhirnya gue berinisiatif untuk bikin akun pejuang Korea ini. Terus gue isi konten-konten tentang kekoreaan. Untuk apa? Untuk nyari temen. Buat nyari temen. Jadi gue pengen bikin konten ini buat menarik orang-orang yang sama-sama lagi proses kerja ke Korea, supaya kita bisa jadi komunitas gitu. Supaya gue ada temen gitu loh. Tadinya begitu. Terus semakin kesini semakin gue bikin konten rutin, kok rame gitu. Kok rame, kok banyak orang yang follow malahan. Nah ya udah, saking banyaknya, terus gue bikin grup pejuang Korea juga, dan rame. Terus ya gue terusin akhirnya gitu. Itu awalnya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bang, pernah nggak dibandingin sama bos atau atasan gitu, atau rasis? Kalau rasis nggak pernah ya. Pabrik gue ini termasuk pabrik yang apa ya, orang-orangnya tuh benar semua. Maksudnya tuh nggak ada yang kriminal, nggak ada yang rasis, nggak ada yang sipalsekia gitu, nggak ada. Jadi bener-bener orang-orangnya tuh walaupun ya galak-galak, tapi dia tuh tetap tetap dalam rulesnya gitu loh. Tidak ada yang melampaui batas lah istilahnya gitu. Jadi aman sih di sini. Ada yang nanya uang terima kasih, tapi gue nggak mau bahas sekarang. Bang, kalau udah kerja di Korea, kira-kira bawa uang berapa selama nunggu gajian? 300 ribu won itu cukup. 300 ribu won itu cukup. 300 ribu won itu sekitar 4,5 juta mungkin ya. Mungkin. Bang ada niatan pindah ke visa E7 nggak? Visa E7 itu buat yang belum tahu ya. Visa E9 itu kan 5 tahun. Enggak, spesifiknya 4 tahun 10 bulan maksimalnya. Cuman bisa 2 kali apply. Nah, jadi 10 tahun lah paling enggak E9 ya, visa E9. Nah, visa E7 itu nggak ada batasnya, tapi perpanjang kontraknya itu setiap 2 tahun gitu. Tapi nggak ada batas 10 tahun atau berapa tahunnya. Kalau E9 selesai 10 tahun, 5 kali 2 itu udah nggak boleh berangkat lagi gitu. Harus ikut ujian lagi kayaknya gitu deh. Ya begitu. Nah, apakah gue pengen pindah visa E7? Saat ini sih belum ya. Saat ini belum, karena masih sangat jauh. Gue masih bisa memanfaatkan visa E9 sekarang aja masih 2 tahun lebih lagi, 2,5 tahun lagi. Dan buat re-entry, kalau gue mau re-entry artinya gue masih punya 5 tahun lagi, 5 tahun kedua. Jadi kayaknya gue belum kepikiran buat pindah visa E7 gitu. Oke, kayaknya kita sampai sini dulu aja teman-teman. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman kayaknya gue mau sholat maghrib dulu ini. Jadi terima kasih sudah menonton. Gue Amin Rahman, pejuang Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.